Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risayanti Asis dari kelompok 9. Di sini saya dan rekan saya, Yayuk Ruhayuni dan Nursari Midun, akan mempresentasikan materi struktur pasar. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Dalam dunia nyata, proses tercapainya tingkat harga dan output sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Pasar terdiri dari pembeli dan penjual aktual maupun potensial dari suatu produk tertentu. Struktur pasar mengacu kepada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk tersebut beroperasi. Biasanya, struktur pasar dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Jenis-jenis struktur atau organisasi pasar ini didefinisikan berdasarkan jumlah serta ukuran pembeli dan penjual bagi produk tersebut. Jenis produk yang dibeli dan dijual yaitu terstandarisasi atau homogen, berlawanan dengan produk terdiferensiasi. Tingkat mobilitas sumber daya yaitu kemudahan bagi perusahaan atau pemilik faktor produksi untuk memasuki kondisi permintaan dan penawaran yang dimiliki oleh agen-agen ekonomi, yaitu perusahaan, pemilik faktor produksi, dan konsumen. Adapun pengertian dari pasar persaingan sempurna yaitu struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi, optimal efisiensinya. Perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri yaitu jumlah penjual dan pembeli banyak, barang yang dijual bersifat homogen, penjual bersifat mengambil harga atau price taker, posisi tawar konsumen kuat, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata, sensitif terhadap perubahan harga, mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Pasar monopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual sebuah produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Karakteristik bentuk pasar monopoli: hanya ada satu penjual, tidak ada close substitute, artinya penjual lain tidak mampu mengganti secara baik produk yang dijual oleh monopolis. Adanya hambatan untuk masuk ke pasar. Iklan atau promosi kurang diperlukan. Sebab-sebab timbulnya monopoli. Ada beberapa sebab timbulnya pasar monopoli sekaligus menjadi hambatan bagi produsen lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Yang pertama, penguasaan bahan mentah yang potensial dan strategis. Yang kedua, produsen memiliki teknologi yang langka. Yang ketiga, produsen memiliki hak atau izin khusus dari pemerintah. Yang keempat, pasar yang sangat terbatas. Yang kelima, penguasaan masalah distribusi. Dan yang keenam, investasi awal yang sangat besar. Pasar oligopoli, suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga pasar. Faktor penyebab terbentuknya oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar. Hanya perusahaan yang berskala besar yang dapat mencapai efisiensi, sehingga dalam industri hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan. 2. Kompleksitas manajemen. Keunggulan perusahaan bukan hanya menetapkan harga dan output, tetapi juga ketepatan memprediksi reaksi pesaing, dan inilah yang membuat manajemen disebut semakin kompleks. Karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat sedikit penjual.
Yang kedua, terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Yang ketiga, keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Yang keempat, produk mempunyai ukuran standar. Yang kelima, terdapat kompetisi non-harga, non-pricing competition, misalnya perang iklan. Pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang serupa, namun berbeda dengan beberapa aspek. Karakteristik monopolistik: 1. Produsen banyak. 2. Produk beraneka ragam. 3. Iklan sangat penting. 4. Hambatan untuk memasuki industri kecil. Kelebihan dari pasar monopolistik: 1. Perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Ini menguntungkan karena mutunya akan semakin baik. 2. Pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Kekurangan dari pasar monopolistik: 1. Biaya promosi mahal sehingga perusahaan harus merogoh koceknya lebih dalam. 2. Harga pasar persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi.